artinya mengevaluasi kan gitu. Kita mulai dari yang terakhir yang kita bahas semalam itu, yaitu ini ya, jenis murabahah. Ada murabahah dengan pesanan, ada murabahah tanpa pesanan. Tanpa pesanan atau dengan pesanan itu maksudnya ya dari sisi pembelinya dipesan dulu kan gitu ya. Nah di sini pemesanan terkadang ada yang mengikat, ada yang tidak mengikat gitu ya. Mengikat itu maksudnya kalau dipesan nggak jadi tentu ada konsekuensi alias denda kan gitu ya, ada denda. Ada pesan yang tidak ada konsekuensinya, bisa jadi. Cuman yang namanya sudah berbisnis, kalau sudah ada pesan tentu ya tanggung jawab lah kan gitu ya, namanya juga dipesan jadi belilah kan, ada alasannya dicari-cari supaya nggak jadi. Nah itulah macam kan gitu ya, tapi kita tidak berharap seperti itu. Dari sisi ilmu murabahah ada pesanan, ada tanpa pesanan. Dari segi pencatatan tidak ada masalah ya, karena sebenarnya secara prinsip syariah tidak mengenal yang ada namanya denda ya, yang untuk yang ini ya, untuk yang murabahah. Kalau diat ada diat ya, di syariat kita ada diat, bukan diat dalam arti kata bertransaksi muamalah, tapi diat di sini diat karena dia tidak melaksanakan ibadah tertentu. Contoh misalnya ketika, atau saya pun pernah itu misalnya di tanah suci misalnya kan tidak boleh, atau umroh itu ingat saya, tidak boleh pakai wangi-wangian. Kalau pakai wangi-wangian maka kena diat ya kan, memberi makan parkir miskin 6 orang. Saya lupa waktu itu saya cuci tangan pakai sabun padahal lagi berihram. Enggak boleh, terpaksa kita harus, tapi ya kita dengan berharap ridho Allah kita bayar diatnya. Mudah-mudahan amal, karena amal ibadah yang lebih besar lagi yang kita harapkan diterima kan gitu ya. Jangan hanya gara-gara kesalahan sedikit amal kita jadi tidak, amal kita lebih yang besar jadi kita tidak diterima. Makanya diat itu lebih umum di denda ya, denda karena peribadatan bukan karena bermuamalah ya, itu dia. Nah ini skemanya ya, ini skemanya itu kita di posisi ini ya, kita di dominan kita untuk semester ini kita ceritanya sebagai pembeli. Nah coba kita lihat, langkah pertama adalah yang pertama ini nomor 1, ini penjual ini biasanya ya, bukan pasti, biasanya adalah bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Yang nggak mesti syariah kan Pak, yang konven kan bisa. Kalau yang konven nggak mau dia membuat skema murabahah, dia langsung bunga aja, pinjam duit, nah beli sendiri, nah kan gitu kan, nanti bayar cicil. Itu kalau konven. Kita kan bukan cerita konven, itu udah kuno kok cerita konven itu. Orang-orang purba dahulu kala itu kalau ada cerita-cerita konven itu. Kita yang modern itu seperti apa? Ini dia murabahah. Jadi penjual di sini, posisi penjual di sini dominan mayoritas ataupun sebenarnya adalah bank syariah. Tapi bolehkah perusahaan lain selain bank syariah atau lembaga keuangan syariah? Boleh aja. Kalau dia bertransaksi murabahah dengan perusahaan lain, boleh. Tapi dominannya dia di sini, gawean lembaga syariah, karena itu kerjaannya. Ya, memberikan pembiayaan. Nah, di sini produsen itu yang barang, yang memiliki barang ataupun yang memproduksi barang. Oke, ini dia posisinya. Nah, di satu ini pertama kita negosiasi di sini bahasanya. Negosiasi itu maksudnya tawar menawar, harga pas tancap gas, kan gitu ya. Harga ya siapa lagi ya.
Kalau memang sudah pas harganya, negosiasi. Nah, begitu sudah negosiasi, maksud negosiasi di sini sih, ya berkomunikasi lah. Si pembeli butuh barang, cuman tidak ada duitnya. Si penjual bisa menyediakannya, kan gitu kan. Tapi dia harus beli dulu sama orangnya, orang yang punya barang. Kenapa nggak si pembeli ini aja langsung ke produsen ini, Pak? Karena si produsen ini nggak mau kalau dia jualnya itu ditangguh atau dikreditkan atau tidak dibayar tunda atau di penjualan installment atau cicilan. Nggak mau dia mau tunai aja ini, dia mau tunai dah. Nah, lalu si pembeli kebetulan apa memang dia tidak memiliki dana yang cukup sekaligus, tapi dia ada sebahagian, maka dia cari orang yang mau membantu. Yang membantu itu penjual, di posisinya sebagai penjual, dia bisa menjual secara pembayarannya dengan ditangguhkan, kan gitu. Disinilah negosiasinya. Lalu muncullah akad perjanjian, akad jual belinya. Bagaimana akadnya? Ya nanti bisa tinggal, kalau kamu bisa tinggal download aja lah. Sekarang sudah tinggal download aja. Gimana sih akad jual murabahah? Silakan download aja, nggak susah kok. Ya. Nah, ini langkah kedua, akad. Di sini ada pencatatan ketika akad, gitu, nggak ada. Jurnal nggak ada. Di sini ada beberapa, ya. Karena kalau sudah cerita akad, maka lembaga keuangan syariah atau bank itu harus berkomitmen menyediakan dana untuk membeli barangnya. Jadi di sini sudah bahasa bank itu kalau sudah cerita komitmen aja akan dikeluarkan, itu sudah di jurnal, udah keluar dia dari pos kas. Kan mula-mula uang itu di kas, akun kas. Karena sudah ada komitmen kita untuk membeli sesuatu, uang itu keluar. Tapi belum dikeluarkan dalam bentuk, belum keluar dari perusahaan, belum keluar dalam bentuk pembayaran, cuman keluar tempat aja, pindah tempat. Dari laci yang utama ke laci yang sudah jelas kemana mau diperuntukkan. Itu maksudnya. Nah, itu maksudnya. Di perbankan itu penting untuk pengalokasian itu. Selanjutnya langkah ketiga, ini si penjual ataupun bank syariah di sini atau lembaga keuangan syariah melakukan proses pembelian barangnya. Dia beli barang dulu nih, supaya diakui sebagai penjual, supaya dia diakui sebagai kategori penjual. Apa yang harus dilakukan? Dia harus membeli barangnya dari produsen barang itu. Jelas dia ada pembelian. Kalau nggak ada dibeli ya nggak bisa, karena si pembeli mau membeli barang yang dijual oleh penjual. Jadi barang yang boleh dijual itu adalah barang yang milik si penjual. Kan itu, ini beli, ini dulu kemari sebagai produsen, ini dibeli oleh yang dikategorikan sebagai penjual. Selanjutnya langkah keempatnya mana? Keempatnya ini kirim ya. Produsen akan mengirim, setelah akad produsen akan mengirim barang ke pembeli. Nah, muncul langkah kelima, barang diterima sama pembeli. Barang diterima sama pembeli dan dokumennya, maka pembeli harus membayar kepada penjual. Tentu di sini dengan skema cicil. Di sini bayar, di sini pengertiannya dengan skema cicil. Nah, ini cara membaca skemanya. Nah, sekarang Pak, di mana titik ada pencatatan? Alah, siapa pula lagi nih? Oh alah, karena saya bilang kalau terlambat kalian pakailah akun Polmed, jangan pakai akun bebas. Kalau udah terlambat, pakai akun Polmed saja biar langsung masuk. Ingat ya, kasih tahu kawan-kawannya. Kalau terlambat boleh, udah terserah kalian mau terlambat, mau nggak masuk, kan terserah kalian. Ilmunya kan, tapi intinya jangan ganggu orang lagi belajar. Masuklah pakai akun Polmed, supaya kalau akun Polmed dia aneh lagi.
supaya kalau akun Pomet dia langsung masuk. Baik. Nah, dari skema ini, di mana titik pencatatannya? Kalau kita sebagai pembeli, titik pencatatannya itu di sini. Satu lagi di sini. Itu jadi jurnal. Jadi 1 di 5, 1 dibayar. Bayar di sini kan nyicil. Nah, itulah titik pencatatan kita. Pas di sini apa yang kita catat? Apa kira-kira? Apalah yang kita jurnal di sini? Coba. Ingat kan posisimu sebagai pembeli di sini. Apalah yang kita catat di situ? Debitnya apa, kreditnya apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada? Bangun, Glenn. Iya, tidur pula. Sebentar hujan pagi langsung tidur, Glenn. Bangun. Apa kira-kira? Apa debitnya, apa kreditnya? Silakan dicoba. Kalau salah paling saya bilang salah. Kalau benar ya saya bilang benar. Aset di debit, Pak. Kas kredit. Aset yang di sini, yang 5 ini. Yang di poin 5 ini. Aset di debit, aset apakah dalam bentuk aset tetap ataupun persediaan, tapi pokoknya intinya betul, debitnya aset. Nah, sekarang kreditnya. Apakah ketika kita terima barang kita ada ngeluarin uang? Pak. Ya? Ada? Dari skema ini loh. Kita beli kan, Pak? Iya. Ngeluarin uang ya, Pak? Kasnya berkurang. Ngeluarin uang ya. Nah, kan tadi udah saya bilang, skema murabah umumnya dia tunda. Jadi di sini biasanya kreditnya itu muncul adalah hutang. Utang dulu lah di kreditnya, baru ketika bayar utangnya ini berkurang, utangnya berkurang, terus utang di kredit, utang di debit, kreditnya kas, utang di debit, kreditnya kas, kalau posisi yang ini. Tapi untuk titik yang ini, yang muncul adalah asetnya betul diterima. Asetnya tadi karena sudah dikirim sama produsennya kan, dan kemudian sama produsennya sudah diterima, begitu sudah diterima tentu asetnya yang didebitkan. Lalu kreditnya apa? Kreditnya itulah hutang murabahah tadi. Kan hutang murabahah kita cicil dia. Ya, kita cicil. Itu kondisinya. Kalau penjual seperti yang saya bilang tadi ada pencatatan di sini dan ada pencatatan di sini. Kan gitu ya. Jadi ada pas akad ada pencatatan, pas membeli barang kepada produsen ada pencatatan, dan penerima pembayaran ada pencatatan. Ada 3. Ya, kalau pembeli cuman 2. Itu kondisinya. Ya, pahami itu. Baik. Ada yang mau tanyakan lagi sampai di sini? Tentang skema ini? Tidak ya, kita lanjut. Oh, ini dasar syariah. Dasar syariahnya, orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku antara dengan sukarela di antara kamu. Saya pas negosiasi tadi di sini, jujurlah di sini negosiasi, ya, artinya ya kalau memang perlu belilah. Ya, nggak dibeli, udah dipesan tapi nggak dibeli, 1. Dan yang kedua, kalau memang cicil bayar berapa jatuh temponya ya bayarlah, kan gitu. Jadi sebenarnya entahlah kalau kalian yang biasa mengasihkan hutangan ataupun yang berhutang, ataupun paling banyak kalian yang berhutang di sini, itu terserah.
Tapi intinya yang kepada yang sering berhutang, sebenarnya yang memberi hutangan itu hanya butuh informasi aja ya. Informasi, kalau memang bisa dibayar, bayar. Kalau enggak, ya enggak. Tunda lagi, ya silahkan. Kan gitu kan, ya memang seperti itu. Karena memang dan kepada yang sudah mengasih hutangan, udahlah, mana lagi. Kan gitu ya, banyak kejadian ya seperti itu. Baik, tadi ya, sukarela ya. Jadi jual beli itu memang sukarela ataupun suka sama suka, artinya tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Memang butuh, ya udah. Ayo orang-orang yang beriman penuhi akad-akad, maksudnya jangan ditunda-tunda akadnya atau menyalahi akad. Kalau akadnya sudah jelas ya sudah. Karena kalau tidak dipenuhi akad ataupun tidak sesuai dengan akad, maka akan tidak berkahlah transaksi itu. Ya. Jadi jangan dikira istilahnya kamu meremehkan keberkahan. Kalau sudah dicabut keberkahan, ya nggak ada lagi nikmatnya. Artinya gini, yang namanya berkah itu seperti apa menurut kalian? Coba, ada yang bisa? Yang menurut kalian berkah itu seperti apa? Barang yang berkah itu seperti apa? Yang halal, Pak. Halal. Oke, yang lain? Barang yang kamu Barang yang misalnya jelas. HP ini berkah gitu misalnya, ataupun sepatu berkah, ataupun sendal itu berkah. Apalah indikatornya? Berguna, Pak. Berguna. Lebih spesifik lagi, memang pasti berguna lah. Yang kita beli pasti berguna untuk kita. Lebih spesifik lagi. Ada? Sekali lagi. Satu lagi saja. Apa kira-kira? Yang dikategorikan. Apa tuh? Memperolehnya dari hasil keringat kerja keras kita sendiri, Pak. Oke. Iya. Itu kan cara mencarinya. Yang seperti kan tadi, barang ini dikategorikan berkah itu apa? Efeknya. Apa indikatornya? Ini barang ini berkah ataupun sendal atau apa? Jadi yang saya pahami gitu ya, kalau yang namanya berkah itu kita mendapatkan nikmat benda itu secara maksimal dan tuntas dia. Pernah kamu tuntas? Contoh, pakai sendal dari beli baru sampai tapaknya habis. Nah, artinya apa? Kita memang mendapatkan fungsinya betul-betul maksimal. Bukan karena dicuri, atau bukan karena ketinggalan, atau mungkin karena istilahnya terjatuh atau di mana kan gitu ya. Tapi kita memakai benda itu, benda itu bisa dikategori, bisa ya, bukan pasti, tapi bisa dikategorikan ketika kita mendapatkan nikmatnya secara maksimal dari awal sampai akhir. Ya. Itu kondisinya. Jadi artinya itulah yang dikategorikan berkah. Enak dia. Ya, karena memang sudah atau baju misalnya kan, baju dari awal baru sampai udah jadi kain lap. Masih di rumah juga kan gitu kan. Masih di rumah, masih ada juga. Nah, itulah mungkin lebih kurang dikategorikan berkah itu. Ya, dari awal sampai hancur-hancur betul, yang memang saya udah fungsinya nggak bisa dipakai lagi kan gitu ya, nggak bisa dipakai lagi, udah koyak kah, udah apa, itu tidak bisa dipakai lagi. Apakah memang sudah rerak ataupun tidak bisa, ya udah itu memang wajar, rusak karena umurnya. Ya, oke. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas itu memang jual beli. Jadi keuntungan dengan kelebihan beda ya. Jadi ketika Anda membeli 10 lalu Anda jual 12, 2 itu adalah untung ataupun istilahnya margin profit, itu ya halal. Tapi ketika Anda meminjamkan sesuatu lalu lebih
meminjamkan kereta kepada kawan lalu dikasihnya kereta beserta full minyaknya itu riba. Ya, full minyaknya itulah riba. Yang diisinya minyaknya itulah riba itu. Ya. Jadi ketika berapa yang dipakainya sebegitulah. Kalau full ya, kalau dia beli awal kalau dia pinjam awalnya full lalu balikan full ya wajar. Tapi kalau dia pinjamkan nggak full separuh, lalu dia balikkan kereta itu full minyaknya, itu riba. Satu, kalau dia misalnya minjamkan minyaknya setengah, lalu dibalikkannya habis minyaknya, itu zolim. Ya, zolim. Ya, itu zolim. Kan gitu kan? Itu zolim. Zolim paling banyak masuk neraka ya kan? Orang yang zolim itu paling banyak masuk neraka. Ya. Jadi kalau kamu minjam kereta orang minyaknya full, kasihlah dia full juga. Kalau minyaknya setengah, kasihlah dia minyaknya setengah juga. Kalau kelebihannya itu dia. Ada beberapa orang yang dipraktekkannya gini tuh, minjam uang jaminannya sawah misalnya kan, dia minjam uang misalnya sama orang lalu dijaminkannya sawah, lalu sawahnya itu diusahakan sama yang dipinjamin uang, yang ngasih uang itu kan gitu kan, yang dipinjamin uang diusahakannya, terus ada hasilnya diambilnya, nah, itu riba. Pemanfaatan jaminan kepada yang dipinjami uang itu adalah kelebihan, dan kelebihan adalah riba. Ya, jadi tidak bisa main-main. Nah, nanti ujungnya tadi berkah itu tadi, ya, berkah. Kalau tidak ada berkahnya apalagi, ya basi dia rasanya. Ya, sebentar. Sebentar. Baik. Allah telah jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia ke lapangan. Jadi bukan malah diberi denda, ya, bukan malah diberi denda, tapi diberi ke lapangan. Itu yang masalah. Dan tolonglah menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Hai orang-orang beriman, jika kamu melakukan transaksi utang piutang, jangka waktu Tuhan tuliskanlah. Nah, ini udah kerjaan kita nanti, ya kan? Ini adalah kerjaan kita, yaitu akuntan di Al-Baqarah 282. Baik, dasar syariah yang sunatnya hadisnya, sesungguhnya jual beli itu akan suka sama suka, ya, 3 hal yang mengandung keberkahan. Nah, ini salah satunya jual beli secara tangguh, mudharabah, jual kerjasama ya, bagi hasil, campur gandum dan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Jadi lebih banyak dia. Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta dalam keadaan menagihkan haknya. Jadi, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di akhir kiamat. Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepada hukum ini. Yang kedua, penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezoliman. Jadi kalau udah bisanya bayar, ya jangan nggak dibayar. Bayarlah utangnya. Ya, sumpah itu melariskan barang dagangan tapi menghapus keberkahan.
Ya ada orang yang bersumpah atas barang-barang bagus ini, sumpah aku bagus, gitu-gitu ya. Jadi itu akan kalaupun benar itu menghapuskan keberkahan. Kalau salah berarti dia berbohong. Ya. Rukun jual beli, pelaku terdiri pembeli dan penjual, objek jual berupa barang yang diperjualbelikan sama ijab kabul atau serah terima. Lalu di pelakunya ada penjual dan ada pembeli, cakupan hukum berakal dan dapat membedakan akad anak kecil dianggap sah bila seizin walinya. Objek jual beli harus memenuhi, barang yang diperjualkan harus dapat diambil manfaatnya. Barang dimiliki oleh penjual. Nah, kembali, barang yang dijual itu adalah milik penjual. Makanya di proses akad tadi, antara produsen dengan penjual, itu harus ada beli dulu. Bank harus beli dulu. Misalnya kamu mau kredit atau mau pembiayaan murabahah rumah, KPR gitu ya, rumah gitu kan. Bisa ke bank syariah, bisa. Cuman, bank syariahnya itu harus beli dulu rumahnya ke developer. Baru kamu atau nasabah membeli ke banknya. Jadi hak milik itu sudah pindah ke bank. Ya, hak milik itu sudah pindah ke bank. Itu masalahnya. Ya. Sekarang enggak, kalau konflik kayak gitu, di situ dia jadi masalah. Barang yang dapat diserahkan tanpa bergantung pada kejadian tertentu di masa depan, tetap harus diserahkan. Barang dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas. Artinya jelas ya barangnya. Jelas kuantitas dan kualitasnya dapat diukur. Harga barang pun jelas, secara fisik ada di tangan penjual. Jadi ini kembali ya, kembali saya ingatkan barang jual beli itu dengan barang yang real, jangan barangnya yang nggak jelas. Apa salah satunya barang yang nggak jelas? Itu adalah pasar modal atau saham. Itu tidak jelas barangnya. Itu hak kepemilikan barangnya. Jadi itu makanya udahlah, nggak usah itu yang lainnya aja lah jual belinya, tanah kayak apa gitu ya. Ijab kabul harus dilakukan secara lisan atau tertulis. Nah, lisan tetap harus disebutkan ya. Jadi Islam ini seimbang ya. Islam ini seimbang. Kalau orang-orang barat itu lebih dominan tulisan daripada lisan. Kalau orang Asia secara umumnya dia lebih dominan lisan daripada tulisan. Tapi kalau Islam dia seimbang. Ada orang barat malah tidak menganggap kalau hanya lisan itu tidak ada kekuatan hukumnya. Oh, ada. Ya kan? Kalau di Islam lisan itu atau lafaz itu ada kekuatan hukumnya. Ya kan? Contohnya kamu menikah nanti. Menikah kan lisan. Lisan ditambah dengan tulisan, tapi lisannya tetap wajib. Sama juga dengan misalnya cerai juga demikian. Jangan main-main dengan kata-kata talak, tidak boleh, kan gitu ya. Itu berbahaya, itu bisa jatuh hukumnya, walaupun secara lisan. Baik, ekspresi saling ridho rela. Makanya kalau pembeli penjual itu harus jumpa supaya bisa lihat langsung. Ya, supaya bisa lihat langsung dia. Apakah salah satu di antara mereka ada unsur terpaksa atau unsur penipuan atau ada ketidaksesuaian objek, maka jual beli menjadi tidak sah karena prinsip saling ridho tidak terpenuhi. Ya, dalam hal terjadi ketidaksesuaian objek, maka tidak boleh, bisa dibatalkan akadnya. Ya, bisa dibatalkan. Kadang-kadang ini, apalagi dengan masa online sekarang ini kan, aduh, barang digambar cantik kali. Begitu dikirim ke kita, jauh. Ya, saya ada ingat dulu. Ini yang boneka tangan itu. Gambarnya cantik. Gambarnya cantik itu boneka. Begitu nyampe ke rumah, cuma masuk 3 jari aja deh. Kecil. Tapi gambarnya dia besar. Satu tangan masuk gitu ya. Jadi boneka tangan gitu ya. Karena saya sering main sama anak saya dulu. Cobalah beli online dulu. 3 jari masuk cuman.
nggak bisa masuk tangan. Jadi dia berbohong. Ya, cari ridho kita. Sampai kemana kali dia bawanya itu. Jadi gini ya, jadi kita orang Islam ini pun bukan berarti pasrah ya. Kalau hal-hal yang ada yang dizolimi gitu atau sama kita, ya kita ada melawannya. Kalau kita dizolimi, kita bisa melawan. Cuman terus terang aja, kalaupun kita tidak bisa karena ada kepentingan-kepentingan lain, ya kan? Yang menzolimi itu kemana kali lah dibawanya harta kita atau uang kita atau apa kita itu. Kemana? Kalau coba kamu pikirkan, kemana kali lah dibawanya. Belinya makanan sakitnya dia nanti, sakit perut. Belinya yang ini hilangnya nanti itu. Nggak ada keberkahan itu. Ya jadi jangan khawatir lah. Ya, jangan khawatir yang kayak gitu. Dianggap santai aja. Baik. Oh ini akuntansi untuk penjual. Kita bukan penjual ya. Kita ke akuntansi pembeli. Kita ke akuntansi pembeli. Penjual ini, ini dia. Baik, ini dia akuntansi pembeli. Sebentar, agak silap. Baik, coba kita lihat. Mana dia? Akuntansi untuk pembeli. Sini transaksi pertama adalah transaksi murabahah tunai. Murabahah tunai. Ya, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah tunai itu diakui sebesar biaya perolehan murabahah. Artinya ketika ini dia ada murabahah tunai, Pak, ada. Apa kira-kira yang sering dimanfaatkan murabahah tunai, Pak? Biasanya gini. Ini kita ke skema. Nah, nih. Kamu pernah nggak ngalaminya? Kalau kamu beli langsung ke sini, ke produsen, harganya 100. Tapi kalau kamu beli ke penjual sini, harganya jadi 90 atau 80. Pernah kamu mengalami seperti itu? Saya pernah mengalaminya. Pembeli ini beli ke penjual malah lebih murah daripada langsung ke produsen. Bisa kayak gitu? Pernah ngalami kan? Pernah. Logikanya agak aneh emang ya. Kalau kita beli langsung ke pembeli produsen, malah lebih mahal dibandingkan kita beli langsung ke penjual. Nah, itu ada kejadian. Biasanya ini punya hak, ya, punya hak tertentu, ada diskon dan lain sebagainya, sehingga ini penjual ini punya istilahnya punya dapat harga khusus lah, diskon lah kan gitu ya, sehingga dia bisa menjual lebih rendah lagi. Ini pernah kejadian. Makanya murabahah tunai nggak mungkin lah Pak. Mana mungkin ada murabahah tunai? Ada. Kalau kejadiannya seperti itu. Ya kalau kejadiannya seperti itu. Kalau dengan penjual kita bisa lebih murah. Kalau dengan bank syariah kita bisa lebih murah. Tapi kalau langsung ke produsen jadi lebih mahal. Itu nggak logika. Tapi ada kejadian. Baik. Selanjutnya. Utangnya itu untuk yang murabahah tunai. Tinggal aset dan kas aja tinggal jurnalnya kan. Kapan kejadian, dapat barangnya, dikit. Macam kalian bilang tadi, aset murabahah langsung kas. Asetnya dalam bentuk apa silakan ganti. Debitnya itu apakah mobil, apakah kereta, apakah persediaan barang, apakah apa, semua tinggal diganti aja asetnya. Ya kan? Itu kondisinya. Lalu selanjutnya,
Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh, maksudnya ini, ya, ini kalau murabahah tangguh berarti murabahah yang bukan tunai, yang ditunda bayar, diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati, jumlah yang wajib dibayarkan. Aset yang dicatat sebesar biaya perolehan tunai dan selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Ini sebenarnya terus terang saya pun tidak begitu setuju dengan transaksi ini ya. Ini tidak pas sebenarnya. Tapi ya mungkin beginilah yang namanya mainstream itu, yang umum itu yang saya bilang kemarin kan, akuntansi umum lalu dikeluarkan syariatnya ada tertinggal, inilah dia. Jadi contohnya ini, paling tidak ada uang transport lah, uang administrasi lah. Kalau saya bilang sebenarnya mirip dia dengan bunga ini sebenarnya. Beban murabahah tangguhan ini. Ya, ini mirip dengan bunga. Tapi ya mereka nggak mau bilang begitu. Kalau saya yang paham bagaimana akuntansi konvensional, sifat ini seperti bunga. Kalau memang benar harusnya masuk semua ke nilai aset ini. Ya kan? Apa beban murabahah tangguhan? Ini dia. Biaya perolehan tunai yang diakui sebagai beban murabahah. Mana jadi selisih ya? Selisih ini dia. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai barang murabahah tangguhan. Jadi ada harga tunai, ada harga tangguhan. Nah, itu yang salah. Nggak boleh ada dua harga sebenarnya kan. Tapi mereka bikin dua harga. Kalau harga tunai sama kalau secara syariat harga tunai harusnya sama dengan harga angsur ataupun kredit ataupun tangguh. Tapi inilah akuntansi sesuai dengan PSHK itu. Bapak kok ngajarin kami ini? Ya gini lah PSHK cuma lagi. Seperti inilah PSHK itu. PSHK syariah ya. PSHK syariah itu seperti ini dia pencatatannya. Makanya saya memunculkan seperti yang saya buat kemarin. Itunya atas dasar dorongan itu juga ya. Ini kayaknya kok orang ini main-main, dimain-mainkannya syariah ini. Hanya ganti nama aja langsung dia dibilangnya syariah. Kan ya enggak gitulah. Tapi ya inilah saya tetap berkewajiban ngajarin kalian ini karena nanti kalau kalian pun kerja di perbankan, jurnalnya itu seperti ini. Jurnalnya pun seperti ini. Ya. Baik. Jika ada uang muka atau urbun, maka uang mukanya diterima, ya kan? Ini dia. Uang mukanya diterima dulu, lalu ketika barang diterima, ini ketika barang diterima, maka kejadiannya seperti ini. Aset bertambah, apakah itu persediaan atau apa, beban murabahah tangguhan tadi, selisih antara harga tunai dengan harga tangguh, lalu uang muka, kan gitu kan, uang muka berapa mengurangi hutang murabahah, ya kan? Ini potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Misalnya kalau kita uang mukanya itu misalnya kita batal, jadi potonglah uang muka tadi. Yang kita uang muka 100, yang kita terima mungkin 70 atau berapa. Selisihnya ini adalah kerugian. Nih. Selanjutnya, akuntansi untuk membeli, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebagai biaya perolehan murabahah tunai. Ya. Ini tadi ini. Belakang saya. Ini sama. Nah ini dia. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional. Nah ini dia. Jadi beban murabahah tangguhan tadi yang di depan tadi, ya ini. Nah ini. Ini disusutkan. Kayak aset tetap, kayak penyusutan. Nah itu disusutkan dia. Disusutkan. Sama si pembeli disusutkan. Gimana caranya ini dia.
Beban murabah tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabah. Utang murabah kredit kas ini pas bayar cicilan nih. Ini pas bayar cicilan ini bayar cicilan. Lalu kita jurnal adjust lagi beban murabah pada beban murabah tangguhan. Itu dikreditkan dia beban murabah tangguhannya, muncul beban administrasi gitu. Jadi biaya dia. Ini kondisinya. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabah diperlakukan untuk pengurang beban murabah tangguhan. Jadi kalau ada diskon, beban murabahnya jadi berkurang. Ya kan, beban murabahnya jadi dikurangi. Bisa pula gitu. Nah, itulah kondisinya. Jadi kalau ada gini, untungnya si penjual itu dikurangi. Untungnya penjual itu tetap, cuman begitu harganya turun, dibuat si produsen, harganya turun dibuat si produsen, maka harga yang ke si pembeli, harganya ke kita, ke pembeli jadi turun. Nah, itu kondisinya. Denda yang dikenakan, hanya ada denda kerugian debitnya. Nah, penyajian beban murabah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabah. Betul. Pembeli mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi murabah tapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh seperti ini. Pengungkapan diperlakukan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Nah, ini dia kondisinya. Ya. Nah, ini untuk pembeli. Kalau untuk penjual, ya saya sekilas saja lah ya untuk penjual. Ya kan, kalau penjual, ibaratnya penjual ini bank syariah. Bank syariah itu ya itulah kan yang itu nanti di semester 5, semester 4-5 belajar. Tapi tak apalah, sedikit aja ya sebagai. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabah, maka terjadi pengurangan perolehan aset murabah sebelum akad. Ini dia pas beli belanja tadi, pas belanja ada diskon itu berkurang, harganya jadi berkurang. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran pada pembeli atau dipindahkan ke dana kebajikan jika disokong oleh penjual. Jadi bisa mengurangi utangnya, tengok nih, bisa mengurangi utangnya. Jadi pas nyicil dibayarnya berkurang si pembeli bayar istilahnya berkurang bayar ininya, bayar utangnya, cicilannya. Ya, berkurang bayar cicilannya. Baik. Selanjutnya kalau yang dari sisi penjual, pada saat akad murabah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode ini utangnya maksudnya ya. Kalau di sisi yang jual piutang, kalau di sisi kita pembeli hutang. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Oh, jelas-jelas nih. Sama dengan akuntansi konvensional. Waduh. Disisihkan ya, beban piutang tak tertagih, penyisihan piutang tak tertagih. Inilah yang saya koreksi kemarin. Mana ada tak tertagih? Ya kan. Ya kalau udah tak tertagih nggak usah dia bikin kayak gini kan. Langsung aja. Kan itu macam tadi, karena kewajiban pembeli pinjaman adalah kalau kesukaran dikasih tangguhan, nggak ada disuruh disisihkan kerugiannya, kan nggak ada disuruh kayak gitu. Tapi ya inilah orang ini begini, ya kan. Keuntungan murabah diakui pada saat terjadinya akad murabah jika dilakukan secara tunai
atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi 1 periode laporan akuntansi atau keuangan dapat langsung diakui. Ini kalau misalnya langsung diakui kalau dia 1 tahun, di bawah 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun ditangguhkan. Macam ini keuntungan yang ditangguhkan. Macam pembukuan anak kos itu kemarin, ibu kos nerima duit dari kamu kos 12 bulan 1 tahun, nerimanya di bulan Oktober. Tentu di akhir Desember ada namanya keuntungan yang ditangguhkan. Kan gitu bahasanya. Ada keuntungan yang ditangguhkan. Pada saat penerimaan angsuran, nah ini sama seperti itu, nggak ada masalah lah, namanya nerima pasti duit lah. Nah inilah saya kira nanti bisa dilihat lagi datanya, nggak begitu susah lah. Tapi yang saya bilang tadi kita fokus ke pembeli. Ya, oke. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi? Kalau tidak ada tentu ya sudah ditunggu-tunggu berarti ya kan? Ada yang ditunggu kayaknya kalian ini. Ya, latihan ya, soal latihan ya. Suka kalian dengan soal latihan? Kita akan kasih soal latihan. Ya kan? Saya kira kalian kayaknya malu-malu suka sama latihan ya. Oke, kita kasih latihan. Saya kasih latihan di ini aja ya, di Sipadi. Kalian ngisinya di Sipadi aja. Email saya makin lama makin penuh jadinya. Kalian ngisinya di Sipadi. Kalian nggak bisa ngirim file dari Sipadi ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Hah? Di menu yang yang mana? Teks online itu, Pak. Tapi harus di bawah 2 MB, Pak. Iya Lebih dari 2 di menu mana dia? Ajukan. Dua apa dua? Tambahkan pengajuan, Pak. Iyalah, tambah. Maksudnya di forum di mana? Di forum bisa nggak kan? Pak, habis itu nanti dibuat kayak file kayak homework gitu kan. Baru nanti setelah kita pencet baru ada tempat pengumpulannya, Pak. Kalian 2A atau 2B? 2A. 2A. Apa? 2A ya. Oke, kita buka 2A. Terus di mana? Di menu apa? Di 28. Di tanggal 24. Di sini 24. Tambahkan aktivitas kan 24. Nah, ini poin yang mana kita enaknya ya? Di mana kalian bisa ngirim file? Di mana? Di tugas atau di kuis? Di kuis nggak bisa ya? Hah? Biasa di tugas, Pak. Di tugas, assignment. Oke, kita coba di assignment. Bisa nggak kalian ngirim file di sini? Saya buka ya assignment-nya. Saya buka assignment-nya. Saya kasih tugasnya. Latihan. Latihan soal akuntansi murabahah. Kan gitu. Ini soalnya. Ntar saya tengok di mana soalnya. Loh. Kok lari dia? Baik, coba di sini saya masukkan soalnya. Tampilkan di halaman kursus. Ini hari ini tanggal 24, batas waktunya besok 25 misalnya kan, 25 jam. Besok itu masuk jam berapa?
Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Minggu depan ya? Besok Minggu depan, Pak. 25 jam 00, 12.00, 12 siang. Kan gitu udah saya buat nih. Oke. Terus di mana? Simpan ketampilan. Ada soalnya. Nah, kan bisa buat soal apanya? Bisa apa pula ini? Sebentar. Oke, simpan di tampilan. Ah, sudah nampak? Bisa kalian lihat latihan soalnya di assignment? Bisa, Pak. Apa? Nah, kalian mau ngirimnya di mana? Bisa kalian nggak kirim jawabannya? Bisa Pak, di bawahnya ada tambahkan pengajuan. Oke. Coba kita lihat nanti. Baik, nanti di apa ya? Dikirimkan ke saya itu soal latihannya. Nah, di sini di soal kita buka ini aja ya kalau enggak. Kita buka soalnya. Kita buka soalnya di tab. Nah, ini kan di menu ini nih, menu assignment kan. Bang Hariah Amanah membeli sepeda motor yang dipesan oleh Tuan Sumarno. Nah, gitu. Nah, senilai 19 juta dengan pada tanggal 5 Februari 2006, Bank menetapkan uang muka 2 juta. Cara mengangsur, sisa pembayaran diberikan pilihan sebagai berikut. Diangsur selama 20 bulan kalau menambah margin 15%, diangsur selama 20 bulan kalau dengan menambah margin 35%. 15% dari harga beli ya, harga belinya 12, 35% dari 12. Setelah dikurangi urbun, setelah dikurangi urbun. Dengan kejadian adanya penyerahan uang muka, bila pelunasan terjadi dalam satu periode akuntansi, jurnal pada saat akad. Bila pelunasan hutang lebih dari satu periode akuntansi, maka distribusikan margin sesuai dengan secara proporsional pada periode piutang murabahah. Perhitungan margin yang diakui periode 2007 pada contoh kasus di atas adalah pada saat menerima pelunasan hutang murabahah biasanya dilakukan dengan cara mengangsur. Dalam praktek sering terjadi pelunasan hutang murabahah sebelum jatuh tempo. Bila digunakan contoh di atas, pelunasan dilakukan pada bulan Mei. Ada Tuan Sumarno melunasinya lebih awal. Bagaimana pencatatannya? Dapat potongan 400.000 katanya. Nah, yang ditanya sama kamu apa? Diminta Anda mencatat transaksi A sampai G. Ya, jurnalnya ya, jurnalnya. Di sini belum ada kan, belum ada ngisi, makanya nggak nampak di sini. Ya, ini soalnya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada juga contoh-contoh soal lain. Kalau kalian mau lain contoh soal. Contoh soal sebenarnya bisa aja sih. Kalian ambil di apapun bisa ada. Tapi kalau contoh soal, ingat ya kita di posisi pembeli ya. Kita posisinya pembeli. Contoh soal loh mananya dia? Contoh soal akuntansi murabahah. Ya, filenya
Murabahah ini, murabahah. Nah, bisa kalian lihat di situ ya. Kita bisa langsung lihat di tampilan kursusnya. Ini ada. Tinggal diambil. Ya. Oke, saya kira itu kalian bisa kerjakan. Ya, kalian bisa contoh soalnya, bisa kerjakan. Dan ingat, kita posisi sebagai Tuan Sumarno buat jurnalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. kami boleh minta file PPT yang Bapak terangkan tadi? Oh itu. Nah, Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau ini sebentar kita save dulu ya. Ini ada kita save aja nih. Oke, kita lihat mana tadi. Di mana lagi bikin? File lagi ya? Dari grup aja, Pak. Dari grup mana nih? WA, Di Pak. grup WA, Pak. Oh, grup WA. Kenapa? Nggak mau kan di sini? Nggak apa-apa sih kalau mau di sini, Pak. Udah ada kadung nih kan? Ya udah, Pak. Udah tinggal buka nih. Loh, ini dia kan slide. Akuntansi Murabahah. Slide akuntansi Murabahah file. Ini dia. Ini atau ini? Coba kita yang di sini aja. Biar jangan salah. Ini dia. Ya, ada ya di sini ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, tinggal diambil saja. Baik, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.